Nah, kemudian ini Allah. Nah, kemudian ini kan qiraah 7. Al-qiraah 7. Nah, ditambah 3. Jadi qiraah 10. Di dalam durrah ya, al-qiraah salasah al-mutammimun yang sempurna ya. Ditambah 3 lagi siapa? Abu Ja'far al-Madani, rawinya Ibnu Waradan dan Ibnu Jammaz. Kemudian selanjutnya yang ke 9-nya qari'nya Ya'qub al-Hadrami, rawinya Ruwais dan Rauh. Ini mirip-mirip Asim nih kalau bacanya. Alhamdulillah saya lagi fraud ini nih, Ya'qub. Kemudian Khalaful Bazzar, rawinya Ishaq dan Idris. Nah, genep plus 10. Jadi qiraatnya ada 10, Bu. Ya. 1, 2, 3, 4. 1 Ibnu Nafi' Badani, 2 Ibnu Katsir, 3 Abu Amr, 4 Ibnu Amir, 1, 2, 3, 5 Asim, 6 Hamzah Al-Kufi, 7 Al-Kisai, 8 Abu Ja'far Al-Madani, 9 Ya'qub Al-Hadrami, dan 10 Khalful Bazzar. Ya. Nah, kita ada posisi di sini. Asim Al-Kufi, rawinya Hafiz. Nah, ini nih, kita belajar hafazkan. Baik. Nah, ini kan qiraah 10 yang mutawatir. Nah, ada qiraah syadzah nih. Ini qiraah syadzah 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada Yahya Al-Yazidi, Al-Hasan Al-Basri, Al-A'mash, dan Ibnu Muhaid. Nah, qiraat-qiraat ini adalah qiraat syadz yang tidak mutawatir. Ya. Nah, ini sejarahnya ya. Sejarah itu sejarah daripada runtutan dari qiraah 10 ya. Baik. Nah, ini aham riwayat allati yaqra biha ammatun nas, kayaknya saya nggak usah ngejelasin ya. Nah, kita akan ngejelasin tentang ta'rif Imam Asim. Imam Asim itu laqabnya Abu Bakar Asim bin Abi Nujud As-Sadi Al-Kufi. At-Tarikh wal Fah, wafatnya 1124. Wafatnya 1207 maksud saya. Hijriah. Wafatnya. Berarti 1 abad setelah dari Nabi ya, masa Nabi. Ini masyaikhnya, gurunya Imam Asim itu siapa sih? Nih gurunya. Syu'bah Abi Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami dan Zarban Habis. Rawinya 2, Syu'bah bin Iyas Al-Asadi Al-Kufi, Hafs bin Sulaiman Asadi Al-Kufi. Nah, kita nih. Ini rawinya. Ini rawi yang kita pelajari sekarang ini. Nah, ini sanad qiraah Asim itu dimulai dari Asim ya. Asim nerima dari siapa? Abdurrahman As-Salami. Sulami. Asim menerima dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman menerima dari Zarban Habis. Kemudian menerima dari Utsman bin Affan. Kemudian menerima dari Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Mas'ud dulu. Abdullah bin Mas'ud keluar dari Rasul. Ini kudu hafal Bu Ibu. Nanti kudu hafal. Kan bersanad. Ya kan? Cenah ngos sanad teh naon? Ieu teh ieu ngos sanad teh. Ngos ti Rasul ka saha, terus ka ti Rasul ka Abdullah bin Mas'ud, terus ka Utsman bin Affan, terus ka Zarban bin Habis, kemudian Abi Abdurrahman As-Sulami, kemudian ke Imam Asim. Imam Asim ka dia tah ka Syu'bah bin Iyas Al-Asadi Al-Kufi, kemudian kepada Hafiz bin Sulaiman Al-Asadi Al-Kufi. Baik, nah sekarang ta'rif Al-Imam Hafiz. Nah,
Namanya yang kita mau pelajari ini. Riwayatnya Abu Amr Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abi Daud Al-Asadi Al-Kufi. Kemudian dia tarikh maulid takhlil milad, lahirnya ya. Lahirnya tahun 90 Hijriah. Kemudian wafatnya tahun 180 ya. 80. Jadi sejaman berarti dengan Imam Asim. Gurunya nih Abu Bakar Asim bin Abi Dujud As-Sadi Al-Kufi, gurunya. Nah, ini sanadnya Imam Hafiz Rasul, kemudian kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abi Abdurrahman As-Sulami, kepada Asim, kepada Imam Hafiz, ya. Gitu. Ngawas nate. Nah, Rasul ngajarin ke Imam Ali. Imam Ali ngajarin ke siapa? Abi Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami ngajarin ke Asim, Asim ngajarin ke Imam Hafiz. Gitu kan? Nah, ini yang Syu'bah. Nah, yang Syu'bah ini, qiraat yang Syu'bah ini juga kita harus pelajari, cuma nanti aja ya. Tapi kita harus tahu Imam Syu'bah juga nama Abu Bakar Syu'bah bin Iyas bin Salim bin Al-Khannat Al-Asadi Al-Kufi. Tarikhnya tarikh lahirnya 95 Hijriah, tarikh al-wafat 193 Hijriah. Ya, gurunya siapa? Yaitu Imam Asim. Abu Bakar Asim bin An-Nujud As-Sulami Al-Kufi. Ini sanadnya dari Rasul, dari Utsman bin Affan. Kalau tadi Hafiz dari mana? Rasul dari Ali bin Abi ke Ali, Rasul ke Ali ya. Kalau Syu'bah dari Rasul ke Utsman. Kemudian ke Utsman habis ke Syu'bah. Ilmu tajwid. Nah, ini kalau ini udah jelasin dulu. Usah saya jelasin lagi. Ini hukmul amal bit tajwid. Nah, udah saya jelasin lagi ya. Dulu udah pernah hukum beramal ilmu tajwid sudah saya jelasin. Ini lahan juga udah saya jelasin kan, kesalahan ilmu tajwid udah saya jelasin. Ya. Kemudian Maratibut tilawah ya. Maratibut tilawah udah saya jelasin belum? Pasan belum ya? Tahqiq, tadwir dan hadar. Tahqiq lambat, tadwir sedang, hadar cepat. Ini sudah saya jelasin. Al-isti'adah wal basmalah. Ini sudah saya jelasin. Kemudian ta'rif basmalah, al-isti'adah wal basmalah sudah jelasin belum ya? Udah Pak Ustadz, kalau isti'adahnya. Isti'adah wal basmalah udah ya Pak Ustadz? Oke. Dianggap sudah baca ya, dianggap sudah hatam, dianggap sudah pinter. Nah, kemudian sedikit mengulang ya, al-isti'adah wal basmalah. Hukmul ityan bil basmalah. Di awal kulli surah wajib. Di ghairi awal surah mustahabah sunnah. Di awal surah taubah mamnu'ah, dicegah, haram. Jadi kalau kita awal surat ngange bismillah wajibah. Tapi pami di awal surah, pami sanes di awal surat, di tengah-tengah awas nanti ini mustahabah disunahkan itu mah. Untuk kita naon. Pami di awal surat atau bang teu kengeng mamnuah dicegah. Nah, ieu contohna. Contohna astirul samah itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qata bismillahirrahmanirrahim. Qata al-hukmu takatsur. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir qata bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bu, kenapa enggak milhakumut takatsur? Nah, Ibu Ambu coba tolong jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Milhakumut apa mi'alhakumut? Ayo. Ulangi Ustadz, lagi ngelamun. Alhakumut Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim alhaqumut tapi bismillahirrahmanirrahim ilhaqumut. Yang kedua Ustaz. Gimana yang kedua? Bismillahirrahmanirrahim ilhaqumut takatsur. Kenapa begitu? Karena diwasolkan. Alif lamnya ini alif lam apa? Hamzah wasol. Wasol apa hamzah qata? Ayo. Oh, lupa. Apa ya? Hamzah.
Bentar Ustaz. Wasol itu dia alif wasol. Ya kan, kali hamzah koto itu dia pak fiilnya, Bu. Oh, jadi fiilnya. Ya, pak fiilnya, kan ala. Ya. Alaha jadinya. Jadi alha itu kan artinya melalaikan. Ya kan? Jadi alif ini di sini hamzah koto karena di fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alha gitu. Oh ya. Oh jadi hamzah koto ya. Hamzah koto. Bukan hamzah wasol gitu ya. Ya Ustaz. Begitu. Lanjut. Variasi berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Koto ya. Alhaakumut takatsur. Kemudian variasi berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ini mah kalau ada di awal surat, ada akhir suratnya. Kaifiyah qiraah basmalah baina suratain wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Atau wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Atau wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Nah, ini yang nggak boleh. Yamna'una al-ma'una. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Nah, ini yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bismillah takut dipahami sebagai akhir dari surat Al-Ma'un. Itu. Terus kata lah ibu-ibu mah paling ter pokoknya. Nah, sekarang kaifiyah qiraah nihayah surah Al-Anfal ma'a surah At-Taubah. Nah, iya. No tacan dibahas kalau abdi sarasna no sebelum detailnya. Dulu belum detail. Baik ya. Kaifiyah qiraah nihayah surah Al-Anfal. Kartos deh. Pernah diterjemahkan tuh? Ta'acan Ustaz. Dari surat Al-Anfal ke surat At-Taubah ya Ustaz. Mohon kaifiyah cara qiraah baca nihayah akhir surah surat Al-Anfal. Berarti bagaimana kaifiatnya membaca akhir surat Al-Anfal ma'a suratil Taubah ma'awal surat beserta awal surat At-Taubah. Yang pertama caranya al-waslu bidunis saqt. Al-waslu bidunis saqt maksudnya diwasol. Binu disak dengan tidak memakai sakta. Bagaimana? Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Itu enggak pakai sakta. Nah, yang ini sekarang wal alwasu ma'asak. Nah, sekarang memakai sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, ini saktah 2 ketuk ya. Nah, sekarang kaifiyah qiraah nihayah surah Al-Anfal maksud Taubah. Bagaimana membaca akhir surah Al-Anfal beserta awal surah Taubah. Masih pembahasan yang tadi. Yang ketiganya berarti. Ini diwaqaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, ini diwaqaf. Jadi yang pertama diwasol dengan tidak sakta. Yang kedua diwasol dengan sakta. Yang ketiga diwasol diwaqaf. Ya, diwaqaf antara akhir dari surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Sampai di sini ada pertanyaan? 2 menit lagi nih. Baik, masuk ke ahkamun nun as-sakinah. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung aja ya. Ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Nah, ini saya akan bahas sedikit-sedikit ya. Kita samakan persepsinya. Ini saya kan ini lagi main suroan sebenarnya. Cuman memakai ilmu tajwid itu semuanya sama. Mau pakai kitab apa aja sama. Ya kan? Nanti setelah saya jelasin ini kita lihat dibongkar main suronya ya.
Ya kan? Kita lihat dulu di sini. Jadi judulnya Ahkamu An-Nun As-Sakinah wa Tanwin, ketentuan nun sukun dan tanwin. Nomor sapa? Pertama izharu halqi, yang kedua al-idgham yarmaluna, ketiga al-iqla al-ba, empat al-ikhfa al-haqiqi. Sifat sanakan menjadi syakhs qad sama dan thayyiban zid fi tuqa dha. Kemudian ta'rifun nun as-sakinah. Nah, harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan nun as-sakinah. Coba lihat. An-nun as-sakinah. Kita samakan persepsinya. Kalau ada yang naros, mangga langsung we. An-nun sakinah huwa nun khaliyah. Nun khaliyah itu naon? Anu terang tuh. Ibu Abu Sani terang tuh nun khaliyah itu naon? Nun bersukun. Sanes, khaliyah teh kholun. Oh, Nu kosong ya. nu kosong. Yang maksudnya tidak berharakat, Bu. Yang sukun. Hiya nun khaliyah minal harokah. Jadi nun yang tidak ada harokatnya, ya kan? Oke, wasukunuha tsabit khatton. Sukunnya tetap secara tulis tertulis. Ya. Sukunnya tertulis kelihatan tetap. Wah, lafdhon dan secara lafaz. Waslan secara diwasal, waqfan secara diwaq. Jadi ta'rif nun sakinah mah ya. Nun yang tidak ada harakatan, emang namanya sukun ya. Namanya sukun kan gak ada harakat. Nah, sukunnya teh tertulis, terucap, dan ketika diwasal dan diwaqaf tetap aja dia sukun gitu. Ya kan? Tetap tulisannya, tetap lafadznya baik dalam keadaan wasal dan waqaf gitu. Contoh misalkan dia an-amta nun sukun di wasal ke an-am ke am, tetap an kan? Sekarang berhenti di an, tetap aja sukun juga an-amta di wasal tetap an. Terus kalau di waqaf an tetap aja mati kan? Nah gitu. Kemudian watujadu fil asma'i wal af'ali wal huruf wa takuna mutawassita wal mutatarrifah. Jadi adanya watujadu itu artinya ada keberadaan si nun sukun ini fil asma dalam kalimat isim wal af'al atau kalimat fi'il, kata benda, kata kerja, wal huruf dan kalimat huruf atau kata sambung. Watakunu dan keberadaan si nun sakinah itu adanya di mana? Mutawassitoh, ada di tengah, wal mutatarrifah atau di ujung kalimat. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silir sok taroskeun ke abdi. Di luar ini Ustadz, ada yang nanya sih. Pernah ada yang nanya perbedaan dari mad tobi'i dengan mad badal Ustadz. Perbedaan mad tobi'i sama badal sami-sami keneh tang dua harakat. Pan mulhaq na mad badal teh. Mulhaq di mad tobi'i cuman prosesnya beda. Prosesnya beda seperti apa? Apakah ada ciri tertentu yang membedakannya gitu? Membedakannya apa? Yang bedain mad tobi'i sama itu, Bu. Buletan tar ya. Yang bedain mad badal sama mad tobi'i, ali mad tobi'i mah umum, Bu. Ya. Tapi ali mad badal mah huruf hamzah yang di huruf hamzah yang dipanjangkan. Setiap huruf hamzah yang dipanjangkan oleh huruf mad itu mad badal. Tapi spesifik huruf hamzah yang dipanjangkan. Tapi kalau mad tobi'i mah naon wae. Umum dia. Jantan ya kan? Hanya hamzah saja, tidak waw sukun, maksudnya ya. Kayak alif maksuroh gitu Ustaz. Enggak termasuk. Hamzah saja. A, I, U pokoknya hamzah yang dipanjangkan itu namanya mad badal. Nah, karena sabab dispesifikkan, mungkin kaitannya dengan qiraah yang lain. Margi di waras mah mad badal teh genep harakat, Bu. Itu makanya dispesifikan. Gitu. Ada hafaz mah ngan 2 harakat disamikeun sareng mad tobi'i gitu. Gitu ya. Jadi pemilih taros bedana bentena naon? Bentena ari mad badal mah spesifik untuk hamzah yang dipanjangkan dengan huruf mad. Kalau untuk mad tobi'i mah umum sifatna. Oh ya.
Tah. Kuma Ibu. Dalam pembacaan Ifa Syafawi apa yang ketika mengucapkannya tuh harus apa ya? Disisakan seperti selembar kertas gini Ustaz. Oh, itu Oke, itu furja. Furja ada dua. Bil furja fil furja au laisa bil furja sahih. Ya, idza kana antum ya bil furja na'am sahih, walakin idza kana la sahih. Ya, jadi pakai furja ini Ustaz seperti di metode Umi mah kan, kalau di metode Umi mah dijelas ya. Yeah. Kalau misalnya di Ustaz Laili Al-Fadili juga jelas. Kalau misalkan ada juga yang mengatakan harus seperti itu, maksudnya lebih kuat yang mana Ustaz? Menurut Ustaz cara baca ini? Saya pernah dengan Ustaz Laili Al-Fadili, saya daurahnya di Bandung. Dengan beliau saya berdaurah. Nah, dengan Mesir juga kita tanya, ada yang nanya. Gimana dengan furja tidak furja? Kata Syekh Fasir bil furja sahih walakin walam bil furja sahih. Cuman karena Sadlaili itu gurunya itu dia Abdul Karim Al-Jazairi kan, gurunya itu Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, dia nggak pakai furja. Maka dia nggak pakai furja. Kalau saya gurunya Kiai Fatoni, dia pakai furja. Beda. Gitu, jadi karenanya berarti stylenya tergantung dia menerimanya dari dirinya. Oh gitu. Walaupun saya juga pernah berguru dengan muridnya dengan Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, saya pernah berdaurah kita As-Salabul Syafi dan juga pernah talaki ke beliau sebentar, tidak seintens dan juga pernah talaki dengan para murid dari Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Dan ketika saya memfurjahkan mereka, karena antum talaki dengan aneh, antum ya pakai furjah oke aneh. Gitu. Oh gitu. Jadi dua-duanya sama-sama kuat ya Ustaz, maksudnya boleh dilakukan ya? Boleh. Nah, tergantung Ibu Ambu mau milih yang mana. Kalau saya milih yang guru pertama saya itu Kiai Fatoni. Ya Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, mangga. Tadi yang mau nanya siapa tadi? Yang ngajuin tangan. Ibu Retna, Naurusman. Cuman takutnya Pak Ustadz udah habis waktunya, kan bentar lagi katanya. Oh iya, nggak apa-apa deh. 1 menit lagi, silakan. Pertanyaannya apa? Ini mengenai sifat inhiraf Pak Ustadz. Maksudnya mencondongkan huruf ke mahroj itu gimana Pak Ustadz? Ya, inhiraf teh. Sebenarnya dia kalau menurut Syekh Aiman itu condong ke huruf nyulayaan tina hurufnya, nyulayaan teh bertolak belakang dari huruf asalnya gitu kan. Menyimpang itu Pak Ustadz. Iya, contoh ro ya. Ro. Etaro teh mahrojnya di ujung lidah kan. Ro. Tapi mau jadi ro kalau tidak ini ro. Ya, maka harus nyulayan tina mahroj ro. Karena mahroj non, karena mahroj nun. Oh. Dia harus di dhahrin adkhul, ra'u di dhahrin adkhul. Dia harus ke dalam dia. Nyulayan tina mahrojnya sendiri. Nah, maka kemudian si Aiman tidak melihat pada condong ke huruf mana. Dia mah merasionalkannya dengan bahwa inhiraf itu mailus saut. Condongnya suara. Nah, condongnya suara disebabkan oleh apa? Oleh pergerakan lidah, gitu kan? Pergerakan lidah kemana? Oke. Kalau untuk inhirafnya ro ya, inhirafnya ro itu ujung lidahnya ya li dhahrin adkhul ke dalam, dan maaf ro itu ujung lidahnya ada semacam takokur, ada semacam lubang yang untuk keluar huruf, keluar angin. Ibu mengucapin ro, ujungnya itu harus ada semacam lubang yang untuk keluar, ngegetarin si ujung lidahnya. Gitu kan. Kalau lam itu ujung lidahnya rapat. Nah, udara keluarnya dari mana? Dari pinggir kanan dan kiri lidah.
Nah, si udara keluar kan dari mana? Dari kiri kanannya. Tapi kalau ro, kiri kanan tertutup, yang keluar dari tengah. Allah gitu. Bisa Bu Retna gimana? Nah, itu yang disebut dengan ihrob. Iya, Pak Ustadz. Ya. Jadi mailus saut, condong nasora, menyulan condong keluar dari makhraj yang sebenarnya. Ro itu ke nun kok. Kalau nggak salah ro itu ke nun. Ro itu condong ke nun. Lam itu condongnya ke nun juga kalau salah. Gitu kan. Hampir saya lupa ini. Tapi yang jelas ini ya Pak Ustadz, sama ya. Itu condongnya ke sana. Kenapa? Ya sama gitu. Condongnya naik ke atas. Ya, tapi saya spesifiknya tidak ada juga ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi saya yang saya pegang adalah pendapatnya Syekh Aiman. Ibu bisa baca dilihat Syekh Aiman itu mendefinisikan ihrob adalah ketika udara ya inhrobnya nun, ketika udara keluar melalui celah-celah tengahnya celah tengah ujung lidah gitu kan. Kalau lam keluar udara itu dari celah-celah kiri kanan gitu kan. Nah, itu dari situ. Yeah. Itu yang disebutkan ihrob. Ya. Nah, begitu itu kan berarti kan ada semacam proses pergerakan lidah yang beda dengan huruf sebenarnya kan. Nah, seperti itu. Yeah. Nah, itu saya mengartikan ihrob seperti itu. Jadi ihrob bukan dimiring-miringin gitu loh. Ya, saya dulu ngertiin ihrob lidah dimiringin gitu kan. Bukan dimiringin. Bagaimana itu menggapai sebuah makhraj ro yang benar? Dia harus berposisi pada bahwa udara keluar dari tengah-tengahnya, kalau lam keluar dari ujung kiri kanan, pinggir kiri kanan. Ini harus dibahas lebih lanjut insyaallah ya. Ya, baik, waktu udah habis 17.25, kita nanti akan lanjutkan pembahasan di udah nun sakinah ya. Insyaallah di minggu depan kita insyaallah. Baik, Ibu semuanya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.